kita juga tidak ada berpihak antara yang di PAW dengan partai. Inilah dinamika politik. Selamat siang, kembali kita bertemu dalam program Green Berita. Saya Fernando Stanggang. Hari ini kita berada di ruang Wakil Ketua DPRD Samosir, Bapak Pantas Maroha Sinaga. Kita akan membahas terkait tentang usulan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Samosir dari fraksi PDIP. Langsung saja kita akan menyapa Bapak Pantas Maroha Sinaga. Horas, Bapak Wakil Ketua DPRD Samosir, Bapak Pantas Maroha Sinaga. Apa kabarnya, Mang? Sehat, Horas Leku, Fernando Stanggang. Iya, terima kasih nih sebelumnya Bapak Pantas bisa menerima Green Berita untuk ngobrol terkait tentang kondisi perpolitikan saat ini di Samosir. Nah, beberapa waktu yang lalu melalui pemberitaan beberapa media disebutkan bahwa DPC PDI Perjuangan atau DPP PDI Perjuangan telah mengirimkan surat penggantian antar waktu kepada beberapa anggota DPRD dari fraksi mereka. Kalau boleh tahu sudah sampai sejauh mana proses itu? Baik, izin Leku saya buka dulu maskernya. Silakan, Abang. Biar agak enak ngobrolnya. Silakan. Dengan berita-berita hangat ini di Kabupaten Samosir. Ya, baik, seperti yang disampaikan Fernando tadi, bahwa benar adanya bahwa surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir sudah kita terima. Iya. Dan mungkin sebelum surat masuk ke DPRD Kabupaten Samosir, bahwa rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD dari fraksi PDIP yang berjumlah 8 orang, bahwa 6 orang sudah disampaikan surat kepada mereka bahwa dari PDIP Perjuangan bahwa mereka sudah dipecat dari partai PDIP. Boleh tahu atas nama siapa saja? Baik, mungkin yang pertama yang kita tahu Ibu Rismawati Simarmata, yang kedua Ibu Romauli Panggabean, yang ketiga Saudara Harijono Situmorang, selanjutnya Saudara Paham Gultom, selanjutnya Saudara Rinaldi Nebaho, dan mungkin surat itu yang kita terima yang sudah masuk ke DPRD. Tapi masih 5. Baik, tetapi melalui surat dari saudara pimpinan Pak Saudara Saud Martua Tamba, bahwa dengan ada surat beliau ke pimpinan DPRD bahwa beliau juga sudah ikut, bahwa beliau sudah dipecat dari partai PDIP. Baik. Nah, surat sudah masuk dari partai PDIP ke kepimpinan DPRD Samosir. Kalau proses yang sesuai dengan undang-undang parpol itu bagaimana selanjutnya? Baik, undang-undang partai politik itu adalah internal partai PDI Perjuangan, dan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir sudah menyampaikan surat ke pimpinan DPRD Kabupaten Samosir agar dilakukan proses PAW sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam undang-undang. Tetapi kita pimpinan DPRD
sudah melakukan rapat pimpinan tentang ini. Iya. Dan pertimbangan-pertimbangan yang ada sama kita adalah kita akan tetap proses, tetapi ada surat-surat masuk dari saudara pimpinan DPRD dan rekan-rekan anggota DPRD dari fraksi PDIP Perjuangan, bahwa setelah mereka terima surat dari DPC, surat pemecatan, per tanggal 28 April dari DPC PD Perjuangan, mereka melayangkan surat ke pimpinan DPRD tertanggal 7 Mei 2021 yang isinya rekan-rekan dari fraksi PDI Perjuangan meminta agar proses PAW ini ditangguhkan karena mereka masih melakukan proses ke Mahkamah Partai dengan sesuai dengan Mahkamah Partai PDI Perjuangan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Partai politik yang tercatat di pasal 32 ayat 1, partai politik perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam ADART Partai Politik PD Perjuangan. Dan itu masih proses. Dan di situ tercatat bahwa ada jangka waktu proses di Mahkamah Partai, yaitu 60 hari kerja. Nah, sebelumnya surat dari Partai PDIP ke pimpinan Dewan untuk proses PAW masuk tanggal berapa? Kita terima suratnya dari pemecatan atau PAW ya. Kalau PAW-nya kita terima itu tertanggal surat 10 Mei 2021. Kalau menurut ketentuan berapa hari dia harus diproses? Kalau ketentuannya 7 hari kita harus proses. Nah, tetapi kita melakukan penangguhan ini dan setelah rapat pimpinan. Sudah dilakukan penangguhan? Dengan alasan bahwa rekan-rekan dari DPRD dari fraksi PDIP masih melakukan lobby atau sesuai ADART partai. Mereka masih melakukan hak dan hak mereka untuk melakukan perlawanan melalui Mahkamah Partai. Dan sampai sekarang kita menunggu itu. Ya ketika nanti ada surat dari Mahkamah Partai bahwa memutuskan bahwa surat dari yang sudah ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PD Perjuangan tetap harus melakukan itu. Ya kita sebagai pimpinan DPRD juga kita harus melakukan itu. Tetapi kita juga menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman dari fraksi PDIP yang sudah dipecat atau di PAW dan diusulkan proses PAW. Baik. Nah, berarti proses penangguhan sudah dilakukan oleh DPRD Samosir. Surat proses penangguhan tersebut apakah sudah disampaikan kepada partai PDIP? Baik, sudah. Dan setelah kita bersurat bahwa kita lakukan penangguhan, dari DPC PD Perjuangan sudah menyurati kita. Bahkan kita lagi proses. Nanti kita akan buat balasan. Apa isi surat terakhir dari Partai PDIP? Kebetulan surat terakhir itu langsung mengarah ke pimpinan DPRD. Yaitu atas nama Wakil Ketua saya sendiri dan Wakil Ketua Saudara Nasib Simbolo. Bahkan tembusan surat itu PDIP Perjuangan, PDI Perjuangan melakukan tembusan ke beberapa instansi, bahkan sampai ke DPW Nasdem.
Berarti dengan kata lain, dengan adanya surat penangguhan dari DPRD, seluruh proses PAW itu dihentikan, tidak dilakukan. Seluruh proses PAW ditangguhkan dan DPRD tidak melanjutkannya ke instansi yang lain seperti kantor Bupati Samosir maupun Gubernur Sumatera Utara. Mungkin yang kita tunggu sebenarnya sesuai dengan surat kita bahwa kita menunggu balasan nanti yang kita surat yang kita buat dari PDI Perjuangan sendiri, yaitu melalui Mahkamah Partai sesuai dengan surat dari teman-teman upaya yang mereka lakukan ke Mahkamah Partai PDI Perjuangan. Nah, kembali kalian klarifikasi, berarti dengan adanya surat penangguhan ini berarti DPRD Samosir belum melanjutkan surat dari PDIP proses PAW kepada Bupati dan Gubernur Sumatera sampai selesai proses Mahkamah Partai tersebut, seperti itu. Ya, mungkin dari pimpinan DPRD nanti kita akan juga mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku. Ya, ketika jangka waktunya tetap diatur pada ada undang-undang. Nanti kita akan rapat pimpinan lagi untuk menindaklanjuti surat yang masuk ke pimpinan DPRD. Dan hal ini kita sudah berupaya. Sebenarnya ini kan persoalan internal partai. Ya, kita pun tidak mau sebenarnya ini berlama-lama. Berlama-lama, tetapi apapun ceritanya, hak sebagai anggota DPRD itu diatur oleh undang-undang, dan mereka juga berhak untuk melakukan proses-proses, bahkan setelah itu bahkan mungkin masih ada hak mereka nanti ke pengadilan, banding, walaupun tidak misalkan oleh Mahkamah Partai tidak diterima, masih ada proses hukum yang lain ya. Ya jelas masih ada, masih ada pengadilan, masih ada banding. Jadi itu kita akan pelajari, dan kita juga tidak ada berpihak antara yang di PAW dengan partai, dalam hal ini DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir. Kita juga tidak bisa lari dari aturan-aturan yang ada. Surat penangguhan ini kan sebuah bahasa yang baru mungkin di dalam DPRD sendiri ya. Bagaimana respon pihak-pihak terutama partai atau PDIP terkait tentang surat penangguhan ini? Iya, sebenarnya surat penangguhan ini kan berdasar dari surat yang masuk ke kita, bahwa 4 orang rekan-rekan DPRD membuat surat bermohon kepada pimpinan DPRD, supaya proses PAW itu ditangguhkan. Dengan dasar-dasar yang mereka lampirkan bahwa mereka lagi melakukan proses di internal partai melalui Mahkamah Partai. Ya, biar bagaimanapun ya kita menghargai itu. Selaku pimpinan ya kita juga harus bijak dengan hal itu. Ya, masih ada proses lain. Ya mungkin nanti dari Mahkamah Partai atau dari DPC PDI Perjuangan dan sudah membuat surat ke kita terkhusus untuk pimpinan DPRD. Ya kita sudah, bahkan saya sudah klarifikasi dan konfirmasi surat ini ke DPW Nasdem karena ada tembusannya ke partai pemenang kedua, yaitu Partai Nasdem, dan saya sebagai wakil ketua saya sudah menyampaikan hal itu, dan apapun keputusan-keputusan yang diambil oleh pimpinan DPRD tidak semuanya mengacu kepada aturan-aturan partai di kami. Nah, itu tadi kan untuk 5 anggota DPRD. Satu sebelumnya kan sudah ada proses itu atas nama Ibu Rismawati Sumarmata. Itu boleh tahu bagaimana prosesnya?
Ya mungkin kita tahu bersama Pak Sitanggang bahwa proses PW-nya Ibu Rismawati Simarmata itu kan masih tahap di pengadilan. Dan kita pun tidak pernah mengintervensi tentang hal ini. Nah, biarlah nanti keputusan-keputusan dari pengadilan, dan otomatis kan surat itu akan masuk ke DPRD. Setelah itu kita akan menanggapi. Kita juga menghargai proses hukum yang ada, dan lembaga DPRD ini juga untuk melindungi semua warga, apalagi ya teman-teman yang sudah duduk di DPRD ini, dan bahkan kita juga berharap proses POW ini ya berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi tidak ada di sini ya harus seperti ini, harus seperti ini, tidak. Kita harus mengacu kepada aturan-aturan yang ada. Pak Wakil Ketua, Pak Pantas Marwah Sinaga, pasca keluarnya surat dari pimpinan DPRD menangguhkan proses PAW ini, kami dengar Bapak sendiri sebagai representatif dari Partai Nasdem dipanggil oleh DPW Nasdem Sumatera Utara terkait ini. Sebenarnya kalau dipanggil sih tidak dipanggil ya. Namanya ada surat masuk, dan saya sudah. Surat masuk dari mana nih? Surat dari DPC, ketembusan itu kan ada. Itu kan sekedar surat tembusan. Bahwa surat tembusan yang ada ke pimpinan DPRD, di sini ada jelas bahwa tembusan itu ada ke DPW Nasdem. Berarti surat dari DPC PD Perjuangan, tembusannya ada ke DPW Nasdem. Jadi ya saya sebelum mungkin mereka terima pun aku klarifikasi. Seperti itu. Kalau ada surat masuk ya aku mohon petunjuk kan gitu. Ya pada dasarnya namanya tembusan ya. Saya sudah menyampaikan apa yang terjadi di DPRD Kabupaten Samosir, bahwa ada proses PAW. Jadi ya kita sudah sampaikan itu, dan pada intinya itu masih di internal DPRD lah, khususnya pimpinan DPRD. Dan kalau menurut saya ya tembusan itu juga sebenarnya belum perlu ke partai saya ya. Kenapa? Partai ya ini kan prosesnya lembaga DPRD. Dan kalaupun sebenarnya ada itu ya ke praksi Nasdem dulu lah. Harus di kabupaten. Ya paling tidak praksi. Kami punya praksi di sini. Praksi DPRD Samosir. DPRD Samosir kan. Jadi ya mungkin kami praksi Nasdem akan membahas itu kalau ada surat itu. Tapi kan surat itu tembusannya langsung ke DPW Nasdem Sumatera Utara. Ya tetapi tidak jadi masalah ya. Jadi masalah juga. Karena Bapak sudah klarifikasi ya. Saya sebelum mereka klarifikasi ke saya sudah telepon duluan. Bahwa walaupun tidak secara formal ya, tapi apapun itu ya kita keputusan yang kita buat untuk penangguhan itu sudah dengan surat-surat yang masuk. Kita pun tidak langsung buat penangguhan seperti ini ya, karena rekan-rekan dari DPRD yang di PAW dari fraksi PDIP ini jelas suratnya. Baru kita tangguhkan sementara. Penangguhan ini kan boleh 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ya nanti sesuai dengan regulasi yang ada, yang sesuai dengan pemohon kita. Kalau bisa dari Mahkamah Partai itu suratnya ada, harus mengacu kepada keputusan Ketua Umum kami, ya mungkin saja seperti itu ya. Tapi kita tidak tahu apa yang sekarang terjadi di sana. Terima kasih. Baik. Pak Pantas Marwah Sinaga, dari surat yang masuk, selain daripada pemecatan dan usulan PAW, beberapa anggota DPRD di fraksi PDIP Samosir, apakah ada langsung disebutkan juga nama penggantinya kepada anggota DPRD yang di PAW tersebut? Terima kasih. Baik, sesuai dengan
surat yang masuk ke DPRD yang pertanggal 10 Mei 2021 itu memang ada juga beberapa nama-nama pengganti PAW yang sudah disampaikan ke DPRD. Seperti saudara Harijono Situmorang. Di situ sudah dibuatkan nama calon penggantinya atas nama Dorcan Nenggola. Dan dapil berapa itu? Kalau Pak Harijono kan di dapil 3. Terus Ibu Uru Panggabean di situ. Romauli Panggabean. Ada nama di situ atas nama saudara David Kasidi Lumban Raja. Oh, itu proses PW-nya. Proses PW-nya. Dan memang di surat yang kami terima baru nama itulah yang sudah langsung diusulkan nama pengganti PW-nya. Baik. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat dari daftar list nama-nama anggota DPRD baik dapil 3, dapil 4 kan tidak langsung ke nama pengganti tersebut. Berarti ada yang lain yang dilangkahi. Itu bagaimana? Apakah memang sudah dipecat juga berdasarkan surat masuk PDIP atau gimana, Ketua? Surat yang kami terima tadi yang tertanggal 10 Mei 2021 bahwa kader-kader PDIP yang ada di dapil 4 contohnya sudah ada juga lampirannya yang sudah dipecat oleh PDIP Perjuangan. Walaupun dia belum anggota DPRD ya? Boleh tahu siapa itu, Ketua? Baik, memang di surat ini ada beberapa seperti di dapil 4 itu saudari Norma Tamba sudah dipecat dari kader, dari partai. Saudara Basarudin Situmorang juga. Dan saudara Merlomak Sihotang. Kalau dapil 3 di sini juga ada terlampir bahwa saudara Megianto Sinaga sudah ada pemecatan dulu dari dipecat sebagai kader PDIP. Mungkin berdasarkan surat ini ini pertimbangan kepada DPC PD Perjuangan untuk menentukan nama-nama calon pengganti PAW. Baik, itu kan dapil 3 dan 4, Ketua. Untuk dapil 1 dan 2 sudah ada nama pengganti yang diusulkan untuk di PAW. Kebetulan saya bilang tadi kalau di surat yang kita terima tanggal 10 Mei 2021 baru nama-nama yang ada. Baik. Nah, Ketua, ini kan ada 8 anggota DPRD dari fraksi PDIP. Nah, dengan diusulkannya proses PAW untuk 6 anggota PDIP-nya, berarti tinggal 2 yang tersisa di fraksi. Ini apakah tidak mempengaruhi kinerja DPRD Samosir ke depannya, khususnya di proses pimpinannya, karena pimpinan DPRD ada juga dari PDIP Samosir? Memang kalau mempengaruhi kinerja DPRD sebenarnya sih, kalau kami di lembaga DPRD masih tetap berkomunikasi karena sampai saat ini kan saudara Saud Martua Tamba itu kan masih ketua DPRD Kabupaten Samosir, walaupun sudah dipecat melalui surat dari DPC PDI Perjuangan. Tetapi prosesnya kan masih tahapan-tahapan. Dan sebelum di mana SK itu kan adalah SK dari gubernur. Jadi sebelum SK itu dicabut dan disahkan pengganti, kita di lembaga ini secara lembaga ini masih belum bisa menyatakan anggota DPRD itu 25 dikurang 6. Seperti itu. Tetapi ada juga aturan kalau sudah dipecat partai sudah otomatis dari fraksi sudah kosongan. Gitu. Tetapi itu pun nanti kita akan pelajari.
prosesnya seperti apa, regulasinya seperti apa. Yang jelas ya kita sekarang ya fokus dulu lah untuk membahas kegiatan-kegiatan di Kabupaten Samosir ini. Iya. Dan bukan berarti proses ini kita abaikan, tidak. Baik. Tetapi apapun itu kita akan berusaha bagaimana supaya tetap lembaga DPR ini dengan proses adanya pemecatan, ada proses PAW, Iya. tidak terganggu dengan tupoksi DPRD. Baik, mungkin ini terakhir Ketua. Ibaratnya kan ini seperti semacam tsunami politik ya, dan berpengaruh kepada DPRD Samosir. Nah, sebagai seorang pribadi, anggota Dewan, Wakil Rakyat, dan juga sebagai masyarakat Samosir, bagaimana Ketua melihat ini dan harapannya ke depannya kepada partai tersebut? Ya, kalau kita melihat ini kan inilah dinamika politik. Iya. Ya, namanya politik kan kita tidak bisa mengkaitkan ini dengan hal-hal yang lain, dan kita pun tidak terlalu masuk ke ranah atau ke ADART yang ada di partai-partai yang ada di Republik ini. Contohnya yang ada di PDI Perjuangan, ya seperti itu regulasinya. Ya itu haknya mereka. Tetapi sebagai teman anggota DPRD yang dipecat dan yang di-PW, mereka juga punya hak sesuai dengan aturan untuk membawa ini ke jalur, mungkin tadi kita sampaikan pertama ya Mahkamah Partai, pengadilan, banding dan segala macamnya. Jadi kalau kita melihat inilah dinamika politik. Baik, tapi Ketua setuju mungkin ya bahwa persoalan PAW ini ada kaitannya dengan proses pilkada yang lalu. Ya kalau kita melihat, saya bilang tadi kan sudah saya sampaikan, itulah dinamika politik. Jelas, ya mungkin ada. Ya tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya. Jadi ya itulah politik tadi. Itulah dinamika politik yang harus ya kita terima. Tetapi karena apa namanya, saya bilang tadi politik itu tidak bisa kita samakan dengan yang lain. Baik. Baik, terima kasih Bapak Wakil Ketua DPRD Samosir Pantas Marwah Sinaga, dan semoga sukses selalu menjalankan amanah rakyat untuk menjadikan rakyat lebih baik ke depannya. Terima kasih Le Sitanggang. Saya juga ya mohon maaf ya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Samosir dan rekan-rekan dan juga DPC PDI Perjuangan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan yang saya sampaikan, tetapi semuanya punya aturan dan regulasi. Baik, terima kasih Pak Pantas Marwah Sinaga. Baik, demikian tadi ngobrol kita, wawancara kita bersama Wakil Ketua DPRD Samosir Pantas Marwah Sinaga. Semoga ini membuka wacana dan membuka wawasan dan kepada seluruh masyarakat Samosir ke depannya. Saya Fernando Sitanggang untuk Green Media TV. Horas.